Oke, kali ini kita ada tugas atau sebuah job ya, membuat sebuah generator. Jadi kita dapat referensinya berupa image-image aja dalam bentuk PDF ya, seperti ini. Memang klien minta tidak usah full detail, melainkan secara garis besar dia mewakili lah atau representatif. Di sini juga kita dikasih patokan ukurannya, ada tabel ya, tabel ukuran ini yang kita gunakan. Di sini ada ABC ya, di sini ada ABC dan ada H juga untuk ketinggiannya ya. Jadi kita hanya mengandalkan dua referensi ini. Tapi sebelum itu kita jadikan dulu ini sebagai JPEG supaya bisa langsung dengan mudah ya kita insert ke dalam Revit. Nah, ini biasanya kita capture aja. Kalau di Windows kita langsung aja kita klik di keyboard ya, logo Windows dan Shift ditahan lalu tombol S ya untuk snapshot. Oke, sudah masuk ke snapshot. Ini kita bisa klik tahan untuk ambil area yang mau kita capture ya. Ada identifikasi sini. Saya klik. Oke. Ini kita save aja ya dengan tombol ini atau Ctrl S. Oke, rupanya dia sudah ke save otomatis ya. Nah, ini yang bisa kita klik tahan, kita drag ke dalam layar kerja Revit. Tapi sebelumnya kita buka dulu Revitnya ya. Oke, kita buka aplikasi Revitnya, lalu kita bikin new ya, new families, bukan new project ya, atau bukan new model, tapi new families, karena ini kita membuat families, bukan project. Oke, saya klik new. Nah, di sini ada template-nya ya. Generator itu termasuk ke dalam mechanical equipment, tapi biasa admin pakai generic model aja, gak masalah. Nanti pun kalau kita mau kasih kategori mechanical, nanti bisa kita atur di dalamnya. Nah, kita pakai di generic model aja ya. Open. Nah, sudah kebuka layarnya seperti ini. Oke, ini project browsernya kita lebarin sedikit. Dan di sini kita lihat referensi tadi ya. Di sini referensinya berupa tampak samping atau kita jadikan tampak depan, gak masalah ya. Jadi kita buka dulu di Revit, kita balik ke Revit, kita buka view front ya, klik dua kali di sini. Oke, masuk ke view front ya. Lalu image tadi kita tarik aja nih, kita drag aja ke layar ya, gampangnya gitu aja. Yang ini dulu ya. Nah, klik tahan ke layar. Oke, klik ya. Nah, ini sayangnya admin nggak bisa bagiin file ini ya, karena ini file untuk perusahaan, tapi teman-teman bisa download kok, banyak kok jenis-jenis komponen apa ya yang teman-teman mau bikin, tinggal cari referensi ukurannya dan bentuknya ya. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan cara yang sama. Oke, di sini udah masuk ya referensinya, dan kita coba ambil patokannya aja dulu untuk kita scale, karena ini skalanya belum tentu sesuai dengan ukuran sebenarnya. Jadi di sini ada informasi mengenai panjang A, B, C, dan H. Nah, kita pakai C aja nih yang agak lumayan panjang ya. C ini yang akan kita gunakan adalah ukuran 7,557 meter ya, atau 7557 mm. Nah, ini kita pastikan dulu satuan yang kita gunakan adalah milimeter ya, ke manage project unit. Nah, ini udah milimeter ya. Nah, berarti admin ngetiknya 7000-an aja. Oke, untuk scaling kita klik ini objeknya dan tool scale ada di sini. Klik aja. Lalu kita ambil ujungnya ya. Ujung dari C ini, klik di sini, lalu klik di ujungnya ya. Oke, di zoom sedikit ya, kira-kira di sini ya. Klik, lalu arahkan dan ketik angka berapa tadi? 7557 ya. Oke, ketik aja 7557, enter. Nah, dia sudah menyesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah bagian dasar ini admin pindahkan ya, admin move bagian dasar dari genset ini ke referensi levelnya ya. Nah, ini ke bagian lantai lah istilahnya. Nah, di sini ya. Nah, untuk tengahnya ya mungkin bebas ya, bisa di mana aja, atau admin posisikan pas posisi A ini ya. Nah, ini kita posisikan ke center ini. Ya, ini sebenarnya nggak masalah sih, karena nanti di project itu bisa bebas ya penempatannya. Lalu ada A dan B. Nah, A dan B ini mungkin kita cek aja ya, dia sudah mewakili atau belum. Bisa iya, bisa enggak ya. Untuk A itu 4791. Kita cek dengan measure ya. Nah, ini 4600-an ya, harusnya 4791 ya, nggak apa-apa, nanti akan berkurang di sini. Nah, lalu B-nya 2766. Ini malah di sini kelebihan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat referensi untuk posisi-posisi objeknya. Ini referensi kita bisa ambil create reference plane ya. Oke, saya ambil di sini ya. Oke, lalu di sini di ujung sini ya.
Oke, dan mungkin ada beberapa poin penting ya, admin taruh di sini aja ya. Oke, dan ya mungkin di sini ya. Oke, ini reference plan-nya ya. Oke, kalau teman-teman nggak bisa ngelihat, mungkin di kelihatannya seperti ini ya. Jadi ini ada poin-poin yang lumayan penting admin buatkan reference plan-nya. Oke, tadi reference plan-nya harusnya sudah memiliki dimensi yang benar. Nah, ini kalau admin dimensikan ya, dari A sini ke ujung sini. Oke, lalu dari sini ke ujung sini. Oke, dan mungkin agak geser sedikit ya. Oh, nggak masalah ya, nanti pun akan kita rubah angkanya. A itu tadi berapa? 4791 ya. Kita klik aja A ini. Oke, kita kasih value sesuai dengan datanya 791, enter. Oke, lalu B itu 2766, saya klik sini, lalu saya ketik 276. Oke, dia jadi agak berhimpit ya. Oke, nggak apa-apa, ini saya geser ya. Oke, ini pun saya geser sedikit ya, kira-kira aja. Selanjutnya referensi ini bisa kita kasih nama ya. Misal yang tengah ini kita kasih nama ya, kita klik aja di sini. Oh, ini center ya, ini center, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kita kasih nama untuk referensi ini, yaitu referensi A, boleh A besar ya. Dan mungkin di sini ada dekat dengan A, kita bisa kasih nama dengan A1. Lalu yang sebelah sini kita kasih nama dengan B besar. Dan ini kita kasih nama dengan B1. Oke, sudah cukup ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita modelin nih guys. Jadi apa dulu ya yang mau kita bentuk? Biasanya kalau admin ini dasarnya dulu ya, bagian dasarnya dulu. Kita bisa buka denah ya, floor plan, ref level. Oke, ini kelihatan nih, dari denah pun kelihatan referensi yang tadi kita bikin. Jadi kita nggak usah jauh-jauh melihatnya ya. Dan kalau memang kita perlukan, kita bisa ambil lagi JPEG-nya ya untuk kita masukkan ke sini. Oke, nah ini nggak usah kita skalain karena kita cukup buat ngelihat aja ya. Tarik juga yang ini. Nah, untuk panduan kita dalam membuat model, atau kita bisa gunakan yang tadi ditampak ya. Ini admin hapus saja, kita gunakan yang ditampak. Kita copy, Ctrl C, lalu kita masuk ke denah, Ctrl V. Nah, ini kita paste, kita letakkan aja di sini. Oke, pertama kita akan buat base-nya atau dasarnya. Ini kelihatan bentuknya di sini ya. Dia memiliki ketebalan ya, dan di sini bisa kita perkirakan ya ketebalannya. Kalau kita mau ukur dengan measure ini, ketebalannya berapa dari sini ke sini ya. Nah, di situ angkanya 550-an ya, 550. Oke. Escape. Dan di sini mungkin dia agak agak miring ke atas ya. Oke, dan ukuran lebar ini kita belum tahu nih, dan memang tidak ada informasinya. Kita anggap aja di sini ada sebuah silinder ya yang berbentuk lingkaran. Kita bisa ukur ya di sini. Nah, ini kita bisa ukur. Nah, lingkaran ini kita buat referensi nanti ke lebarnya. Nah, di sini diameternya sekitar ya 90, anggaplah 1 meter. Nah, jadi kalau diameter lingkaran ini 1 meter, nah dia lebih kiri kanannya bisa kita perkirakan. Oke, anggaplah misalnya ini 20 sentian ya, ke sana juga 20 cm. Ya, ini berarti lebar keseluruhan ini bisa jadi 1,5 meter atau 1500. Nah, untuk bagian bawahnya ini tidak jauh dari diameter lingkaran ini ya. Jadi kita bisa anggap ini sebagai 1 meter deh. Oke. Dan panjangnya dari ujung ke ujung akan kita manfaatkan referensi A dan B ini. Oke ya, untuk dasar kita buat aja dengan blend. Oke, jadi kalau kita pakai extrusion dia akan sama ya atas bawahnya, tapi kalau blend dia bisa beda. Atasnya lebih lebar nih. Kalau admin amati mungkin di sini agak lebar sedikit ya. Oke, kita pakai blend. Oke, kita ambil aja rectangle. Nah, ini admin kira-kira aja dulu di sini ya. Oke, dan mungkin lebar bawahnya itu anggaplah 900. Oke, kita posisikan di tengah. Oke, ini udah lurus tengah ya. Oke, karena dia blend, bagian bawah dan atas berbeda, kita edit top ini untuk bikin atasnya ya. Atas ini kita coba samakan dulu, nanti kita geser ya. Ini kita geser,
Nah, tadi atasnya 1 meter ya, berarti ini kita geser sebanyak 50 aja, dan ini juga kita geser sebanyak 50. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau kita finish ya, ini udah jadi. Dan ketinggiannya berapa? Tadi ketinggiannya sekitar 550 ya. Oke, kita isi di sini 550, enter. Oke, kita cek secara 3D ya. Ini dia yang barusan kita bikin ya. Untuk shaded SD aja ya, di keyboard atau klik ini ya, shaded. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Bikin apanya lagi? Kita bisa bikin ya body utamanya aja dulu. Seperti silinder ini ya, kita bisa bikin yang tadi dengan diameter anggaplah kurang lebih 1 meter ya, atau 950-an, dan juga ada body silinder di sini. Nah, ini teman-teman bisa gunakan extrude atau revolve ya. Kayaknya ini lebih baik revolve nih, karena dia ada tekukan-tekukan di sini ya, bisa kita bikin sekaligus. Oke, kita masuk aja ke tampak depan, kita ambil create revolve ya. Oke, jadi revolve itu adalah bentuk setengah profil yang diputar sebanyak 360 derajat. Nah, jadi kita ambil setengah dari tabung ini. Ya, misal di sini ya, tengah-tengahnya kita kira-kira aja. Oke, taruh di sini. Kita lurusin aja dulu sini. Oke. Lalu ke sini kita ikuti ya. Oke. Nah, ini enggak ya. Ini kayaknya tadi bentuknya bukan lingkaran. Kita kecualikan aja dulu, karena revolve ini pasti dia akan menjadi melingkar. Nah, ini kita ikuti, ini agak ke dalam, kita ikuti lagi. Oke, baru dia agak mengecil di sini. Ini agak gelap ya. Oke, ke sini ya, persis. Oke, ini bisa di trim, ujungnya nggak pas. Ya, seperti ini. Dan kita cek ya, di sini jaraknya berapa? Ini 340, berarti kalau dikali 2 itu berarti 680. Nah, untuk bikin 950 berarti kalau kita bagi 2 itu 475 ya. Nah, ini kita jadikan 475. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini untuk depan ini ada kelengkungan atau enggak, kita bisa cek lagi ke ini ya, kita bisa masukkan di sini. Oke, kita cek ya. Oh, rupanya flat aja, tapi ada tekukan sedikit ya. Oke, apa, kita kasih tekukan aja di sini sedikit. Sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita terima aja sisa-sisanya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba finish aja dulu. Oke, saya lupa nih, axis of revolution, axisnya kita klik axis line. Lalu ambil sumbunya di sini ya. Oke, finish. Nah, ini teman-teman. Nah, ini buat contoh ya, kita taruh di sini. Oke, sudah kebentuk ya. Kita boleh cek lagi di 3D. Nah, ya udah kelihatan ada tabungnya dan sudah ada tekukan-tekukannya, karena ini revolve ya. Apa yang kita buat profilnya dia akan putar sebanyak 360 derajat. Oke, mungkin ini agak sedikit ketabrak ya. Kita coba lihat lagi di referensinya. Oke, rupanya ini enggak ada. Ternyata ini adalah kotak ya. Jadi kotak ini kita kecualikan dari jadi kotak ini kita kecualikan dari revolve-nya. Ini kita bisa edit lagi. Bisa kita edit lagi ya. Kita masuk aja ke front lagi, edit revolve. Dan ini kita bisa luruskan saja ya. Nah, seperti ini, escape, dan ini kita hapus. Oke ya. Nah, ini kita cek. Nah, jadi seperti ini aja. Oke, cek lagi. Oke, selanjutnya kita bikin bodi utamanya lagi, yaitu mungkin box-box ini ya. Ini kelihatannya agak box aja dia, jadi kita bisa pakai extrusion. Dan rupanya ini ada segmen-segmen lagi ya. Maksudnya segmen adalah dia tidak lurus aja, melainkan dia agak melebar di sini dan dia melebar lagi di sini ya. Oke, berarti tekniknya kita akan buat extrusion dari tampak sebelah sini ya, atau tampak kanan, atau bisa juga tampak kiri ya. Oke, karena nggak ada referensi tampak samping, kita bisa kira-kira aja ya. Saya masuk ke tampak right ya, tapi ini kita copy dulu, apa-apa buat referensi juga. Ctrl C, masuk ke right, Ctrl V ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat extrusionnya mengikuti ini ya. Dan mungkin ya, tepian ini juga bisa kita bikin sekalian. Oke, mungkin untuk patokan kita bisa bikin tepian bawah ini ya. Oke, dia bentuknya semacam C ya. Ini kita gabung aja.
kita create aja extrusion, dan di tepi ini saya bisa tambahkan ya. Nah, untuk ketebalan kira-kira aja. Oke, 5 oke, dan ke sini kita anggaplah ya 280 oke. Oke, di sini ada tekukan sedikit aja, ke bawah lagi. Oke, dia nggak sampai bawah banget ya di sini. Ini sedikit agak tipis saja. Lalu kita tutup di sini. Oh, dia bahkan sampai ke bawah ya. Oke, dia nyata sampai ke bawah. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja ke sini ya. Jadi dia ada sedikit plat yang menempel. Oke, sampai mana? Oke, hampir ke bawah ya. Nggak apa-apa, kita bikin aja. Nah, ini kita kasih tekukan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita ikuti lagi. Oh, dia berongga di sini ya. Berarti kita kasih ketebalan di sini. Oke, di sini, dan di sini. Nah, nice. Jadi kurang lebih seperti ini nih, teman-teman ya. Dan mungkin ini kelihatannya agak nggak lurus ya. Ini admin hapus saja, kita offset aja sekitar misalnya 12 ya. Nah, sekitar segini, oke. Perlu perapihan sedikit. Oke, ini bisa kita trim lagi. Nah, ini lumayan nih, nice ya. Oke, kita anggap aja rata sampai ujung ya. Nanti untuk masalah lubang kita bisa tambahkan belakangan dengan void. Oke, kita finish aja. Dan di sini di front kelihatan ya. Oke, ini saya ambil shaded juga. Nah, ini kelihatan nih yang baru kita bikin. Ini kita tarik aja nih, teman-teman. Ya, tarik aja ke depan. Nah, sampai sini. Ini kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai sini ya. Itulah gunanya reference plane ya, buat patokan-patokan. Oke, cek lagi 3D-nya. Nah, seperti ini yang baru kita bikin ya. Dan mungkin sebelah sana sama, kita bisa mirror aja, kembali ke tampak samping kanan. Kita bisa mirror menggunakan ini, lalu ambil tengah, dan dia sudah tercopy persis ya. Oke, lanjut kita bikin extrusion untuk body yang besar tadi ya. Oke, ambil dari kanan. Nah, ini ya. Oke, mungkin kita anggap dia nyatu aja semua ya. Jadi ada segmen di bawah ini, lalu dia mengecil, lalu dia melebar sedikit, lalu dia agak miring ke atas ya. Nah, kita coba perkirakan aja. Oke, create extrusion. Nah, mulai dari tepian sini ya, agak ke tepi di sini kira-kira. Oke, naik sedikit. Nah, dia bersegmen sedikit ya. Nah, ini kita kreasiin aja nih, teman-teman. Kalau emang nggak ada referensi pastinya ya, ya bolehlah kita bereksperimen sedikit. Oke, ini naik sampai ke atas silinder lebih sedikit. Oke, kira-kira di sini. Lalu agak keluar sedikit. Oke, ke atas. Lalu agak miring ya. Oke, seperti ini. Dan bagian sana juga kita nggak dapat informasi yang jelas ya. Jadi kita anggap simetris saja. Ya, segini admin bikin. Dan ini bisa kita mirror. Sketsa ini bisa kita mirror ya. Nah, gitu ya. Seperti kuburan ya. Nah, ini kita temuin aja ke sini. Nggak apa-apa, dalamnya nabrak aja. Finish. Oke, kita cek. Ya, dia muncul di sini ya. Oke, balik lagi ke tampak samping. Jadi gini teman-teman, memang semua tampak kita gunakan ya, untuk menghasilkan objek yang mirip dengan aslinya. Kita tarik sini ya. Oke, dan ini kita tarik sini. Oke, dan mungkin nanti ini ada coakan sedikit ya, kita bisa kasih void. Oke, kita cek lagi. Nah, ini nice ya. Oh, dia nggak nge-snap ya. Emang kadang-kadang gini, harusnya sih dia nge-snap ke apa, ke permukaan extrusion itu ya. Nah, coba kita align, mau nggak? Oke, dia snap ya. Oke, jadi body yang tadi, yang hitam tadi, kita cek lagi apalagi yang mau kita buat. Ada body bagian belakang ya. Ini sama, ini bisa kita lakukan hal yang sama, cuman berbeda profil sedikit. Dia agak melebar lagi keluar ya, dan ada kemiringan juga di sini, lalu ke dalam ya, ke bawah ya, seperti ini. Dan di sini ada tabung lagi ya. Oke, kita manfaatkan lagi view dari kanan, right. Oke, ini kita geser-geser aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, lagi ya, create extrusion.
Oke, kita bisa mulai dari sini. Oke, keluar tapi nggak jauh-jauh ya, karena dia memang ada batas base-nya, dasarnya ya. Oke, agak ke sini. Oke. Oke, sampai bawah atau enggak? Oke, sampai bawah ya. Oke, tangkap aja sampai sini. Lalu sama, bagian sisi sana kita nggak dapat ya, jadi kita anggap aja simetris. Escape. Nah, ini kita bisa mirror ya. Oke, seperti ini ya. Mungkin nanti kalau pastinya kita ada informasi lain, nanti ini masih bisa kita edit ya. Oke, kita anggap aja seperti ini. Lalu masuknya ke tampak depan. Nah, kita posisikan persis sesuai dengan ya. Nah, karena dia A nya sampai sini, berarti saya ikutin reference plane aja ya, saya tidak mengikuti image. Oke, mungkin ini kita tarik lagi ke belakang lagi ya. Oke, seperti ini. Oke, cek lagi 3D secara keseluruhan. Oke, sudah mulai kebentuk ya. Lanjut, apalagi yang belum? Oh ya, satu lagi, kita tadi punya referensi tinggi sebenarnya ya, yang memang belum sempat kita cek, yaitu 3712 ya. Kita coba cek aja, atau kita kasih reference plane ya, create reference plane di sini ya, dan kita kasih dimensi. Oke, dan dia di sini 2928 ya. Ternyata lumayan jauh nih kalau dibikin 3712. Nah, ini agak aneh ya. Ya, kenapa admin bilang aneh? Karena secara proporsi dia akan jauh-jauh berbeda ya. Soalnya di sini sekitar 2 meteran ya, hampir 3 meter, tapi kalau 37 itu lumayan jauh ya. Coba aja admin ketik 3712. Nah, dia lumayan jauh sampai sini. Ya, sementara di sini memang untuk semua ukuran dia 3, besar ya, atau dengan kata lain 3 gemuk ya. Dan di sini bahkan 3 kurang. Nah, ini perlu di cross check lagi mungkin dengan pemberi tugas ya. Nah, tapi untuk dalam hal ini kita coba miripin ke image saja ya. Ini turunin dikit jadi 3300. Ini kita bisa kasih nama dengan H ya, H besar. Oke. Dan ini untuk patokan kita membuat tabung silinder yang ini. Oke ya, silinder ini ada tabung, kita bisa gunakan revolve, dan ada juga beberapa bentuk segi 6 ya, dan bentuk lain ya. Ini bisa kita pakai extrusion. Oke, ambil lagi tampak kanan, kita buat aja tabungnya, create revolve ya. Oke, diameternya berapa kita juga belum ada info, tapi kita coba ukur di sini ya. Oke, ya sekitar 640 ya, berarti jari-jarinya 320 ya. Oke, kita bikin 320. Saya mulai dari sini ya, 320 meter, lalu arahkan ya, mungkin ada beberapa segmen ya, kasih aja sedikit ya, seperti ini, dan ya ada lagi di ujungnya ya, seperti ini. Oke, lalu axis line jangan lupa ya, finish. Nah, dia sebesar ini ya. Oke, ini harus saya naikkan ya, jadi memang posisi dia duduk di atas ini ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu di belakang, oke, ini bisa kita anggap silinder lagi ya, untuk mencapai tengah. Kita bisa edit lagi revolve-nya. Ini mungkin saya bisa teruskan ya, mencapai sini ya. Oke, ini bisa kita trim ya, seperti ini. Oke, finish. Oke, lalu bisa kita lanjutkan dengan objek-objek ini ya. Ini memang nggak harus terlalu persis, tapi kita bikin yang proporsional aja. Kita balik lagi ke tampak front. Oke, dari sini, oh, posisi silindernya belum dipasin ya, kita bisa pasin. Oke, di sini misalnya. Oke, mungkin ketahan constraint ya, kita disjoin. Oke, kita geser sedikit pakai keyboard ya, masuk ya. Oh ya, sorry, kita geser lagi ke sini ya, soalnya dia posisinya ada di sini. Ini bisa ke tengahin sedikit ya, dan turunin sedikit ya, seperti ini. Atau nggak apa-apa lah, agak naik nggak apa-apa, karena nanti dia ada bodi penahannya juga. Oke, lanjut. Ini kita perkirakan aja ya, jadi ada kemiringan di sini, dan dia akan melingkar ke bawah. Oke, kita bikin aja extrusion. Ini saya geser, dekatkan sedikit
sini ya, create extrusion. Kita juga bisa pakai ini ya, segi polygon. Oke, kita coba aja pakai polygon ya. Dan ini kita nggak dapat senternya. Oke, kita bisa ambil dulu di sini. Oke, kita ambil lagi polygon, kita pakai segi 6 ya. Oke, misalnya seperti ini, agak lebih besar ya. Ya, seperti ini. Dan mungkin kita modifikasi sedikit, ini dihapus ya. Lalu cek lagi. Oke, ini kita bisa anggap aja dia lurus ke bawah sampai ketemu objek ini. Oke, lalu kita bisa temukan ya, escape, dan ini kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, finish. Kita cek dari tampak samping kanan. Nah, posisinya di mana dia? Oh, di sini. Kita tarik aja ya, agak ke pinggir. Nah, ini kita tarik sampai sini ya, gitu ya. Nice. Lalu ada sedikit objek. Nah, ini apa nih ya, entah dia bulat atau dia kotak ya. Mungkin kita anggap aja bulat ya. Kita bisa pakai revolve ya, seperti itu ya. Kita ambil lagi tampak front ya, bolak-balik ya teman-teman, emang harus seperti ini karena kita memang harus melihat atau mengetahui ya objek itu dari semua sisi supaya yang kita bikin itu akurat. Oke ya, kita ambil dari sini ya, mungkin seperti semacam koneksi ya dia di sini ya. Kemungkinan besar ini adalah koneksi untuk exhaust nya ya, atau buangan asapnya dari genset ini. Oke, gini aja dulu. Oke, ini saya bisa lurusin di sini dan saya bisa trim. Oke, jangan lupa axis line-nya tengah-tengah sini. Oke, finish. Oke, ada pengingat untuk ke-save. Coba lagi dari tampak kanan. Oke, kita pasin posisinya dia agak di ujung sini ya. Oke, geser aja. Kita pasin di tengah ya. Atau kalau mau bikin garis bantu supaya persis di tengah, silakan aja. Oke, kita lihat 3D-nya lagi. Nah, ya sudah mulai berbentuk ya, agak ramping dan panjang dia ya, memang kenyataannya seperti itu. Oke, lalu apalagi kita cek lagi ya. Nah, ini ya ada box lagi di atas sini ya, dan ada box lagi di samping silinder ini ya. Kita bikin aja pakai extrusion. Lalu juga ada di sini ya. Nah, untuk detail-detail selanjutnya ya itu opsional ya, teman-teman bisa bikin yang lebih lengkap atau sekedar representasi aja, silahkan. Oke, nanti ini kita bisa fast forward aja, karena kurang lebih caranya itu agak mirip-mirip lah. Oke, selanjutnya di sini ada coakan ya. Kita bikin dulu coakannya, gampang aja. Kita bisa pakai extrusion ya dari front. Nah, jadi ini untuk mendapatkan kotak ini ya, misalnya di agak ke sini kan. Nah, ini benda ini harus dicoak ya. Kita bisa menggunakan void, create aja void ya, void extrusion aja. Dan ini kita ambil kotak aja di sini. Nah, kita bikin melebihi ya, melebihi objeknya. Oke, sampai sini kira-kira, lebih aja nggak apa-apa. Lalu kita ke 3D aja. Nah, kita pastikan dia melewati semua yang mau dicoak atau mau dipotong ya. Oke, di sini ada coakan-coakan lagi ya. Kita anggap aja lurus dulu. Ya, jadi ini kita makan aja semuanya istilahnya ya. Kita makan. Nah, dia langsung kemakan tuh. Dan sayangnya box yang tadi saya bikin juga ikut kemakan tuh ya. Nah, itu kenapa? Ya, karena ini void ini terlalu besar ya. Nah, kalau saya kecilkan lagi seperti ini, dia masih nyisa tuh di situ. Oke, caranya biar nggak kepotong gimana? Kita bisa pakai di sini ya, ada pilihan uncut geometry ya untuk mengecualikan objek ini. Ya, kita klik objek ini, lalu kita klik voidnya yang besar ini. Nah, dia tidak jadi terpotong. Oke, seperti ini ya. Oke, dan ini kita tempelkan aja lah. Oke, di sini. Oke, ini bisa lebih detail lagi, tapi kita bisa kasih materialnya aja dulu ya. Nanti untuk detailnya lagi kita bisa lanjut ke part 2. Sementara kita kasih dulu materialnya ya, menggunakan referensi ini. Oke, di sini abu-abu aja dan kelihatannya di sini cat aja ya. Kita bisa pakai metal painted abu-abu. Ya, mungkin ada yang stainless juga ya, tapi mungkin admin samain aja dulu semuanya. Ya, untuk beberapa objek ini bisa pilih bareng ya. Lalu material ada di sini di bagian properties ini. Klik, lalu metal painted mungkin adanya di library ya. Isi material, masuk ke metal. Oke, kita bisa pakai ini ya, steel paint finish ya. Walaupun ini merah nggak masalah, saya klik aja di sini ya, up. Oke, bisa kita kasih nama, duplicate steel paint gray. Oke, ini kita use render appearance
appearance-nya kita ganti menggunakan gray ya, ini ya. Oke, nah sudah ganti warna nih teman-teman. Dan juga beberapa objek ini ya, kita anggap aja sama warnanya. Kita kasih lagi nih. Oke ya, seperti ini. Dan yang mungkin yang ini agak gelap warnanya ya, kita kasih lagi. Ini kita duplikat aja, teal plain dark ya. Oke, appearance. Nah, appearance ini perhatikan ya, ini jangan langsung diganti warnanya. Kenapa? Kalau langsung kita ganti warna ini, yang material sebelumnya dia akan keganti juga karena dia masih menggunakan objek yang sama ya. Ini bisa kita duplikat. Ya, dia udah beda ya. Kalau teman-teman mau ganti namanya bisa di sini, di information ini. Ya, oke, namanya bisa kita ganti dark gray misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini udah beda nama ya, udah diduplikat juga. Ini aman kita ganti. Jadi yang sebelumnya nggak akan keganti ya, seperti ini ya. Oke aja. Oke, nice. Sudah secara objek sudah representatif ya, tapi memang mungkin banyak yang komplain ya karena nggak begitu mirip ya. Nggak apa, nanti di part 2 kita bisa bikin lebih detail lagi ya dengan komponen-komponen yang belum ya, seperti beberapa plat-plat di sini ya, atau di sini ya. Kita juga bisa kasih lubang-lubang ini dan kelengkapan bawah ini ya. Itu nanti kita bisa lanjut di part 2. Oke, sampai sini dulu tutorial kita kali ini untuk pemodelan family. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, salam.